Halo, Shalom Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, apakah Anda pernah mendengar perkataan, kok jadi pengikut Kristus itu kita disuruh membenci saudara kita ya? Bahkan disuruh membenci diri kita sendiri. Kok bisa ya begitu? Masa ada agama seperti itu? Menarik ya untuk mempelajari lebih lanjut tentang hal ini. Mari kita berdoa untuk mendengarkan mengenai hal ini, firman Tuhan ini bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kembali hari ini kami boleh berikan kesempatan yang berharga untuk boleh belajar darimu, menerima pengajaran darimu, mendengarkan suaramu. Kiranya Engkau yang menolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lukas 14 ayat 26 mengatakan, jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Rasanya jika saudara adalah orang yang tekun belajar firman Tuhan, maka tentu tidak ada masalah sama sekali ketika membaca ayat ini, bukan? Sebab saya yakin saudara tahu bahwa firman Tuhan ini tidak berbicara bahwa untuk menjadi pengikut Kristus maka kita harus membenci orang-orang terdekat kita, termasuk orang tua kita sendiri ya. Firman Tuhan di atas tidak sama sekali memang berbicara tentang benci-membenci, walaupun secara eksplisit, secara tersurat kata tersebut ada di situ. Lalu mengapa dikatakan bahwa untuk menjadi pengikut Kristus maka seseorang harus membencinya, bahkan membenci dirinya sendiri? Karena seringkali orang tidak dapat mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh karena banyak hal yang melekat padanya dan mengikatnya. Dan hal itu bisa jadi adalah orang-orang terdekat maupun dirinya sendiri. Jadi yang hendak disampaikan firman Tuhan di atas kalau dibahasakan ulang adalah, jikalau seseorang tidak lepas dari segala hal yang mengikat dan melekat padanya, maka ia tidak akan pernah dapat sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus. Macam-macam hal yang melekat dan mengikat seseorang. Ada yang melekat kepada hal-hal tertentu, misalnya hobi, kesukaan, bakat, dan sebagainya. Ada pula yang melekat kepada hartanya, seperti seorang muda kaya yang baik yang pernah datang kepada Tuhan Yesus, yang melekat kepada hartanya sehingga ia tidak dapat mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh dan menerima hidup yang kekal. Ia pun pergi dengan sedih. Matius 19 ayat 16-26. Ada juga yang sangat melekat dan terikat pada orang-orang terdekatnya. Ia tidak dapat hidup tanpa orang-orang terdekatnya. Bahkan tujuan dan fokus hidupnya bukan lagi kepada Tuhan, bukan lagi kepada dirinya, tetapi kepada orang-orang terdekatnya. Tetapi ada juga yang sangat melekat dan terikat pada dirinya sendiri, sehingga hidupnya sangat bergantung kepada usaha, kekuatan, kepintarannya sendiri. Dan lama-lama hidupnya tidak lagi bergantung kepada Tuhan, tapi bergantung kepada dirinya sendiri. Maka saat ini Bapak Ibu Saudara ya, mari kita luangkan waktu kita sejenak dan coba periksa diri kita terhadap hal-hal apa sajakah selama ini kita terikat dan melekat, sehingga kita tidak dapat sungguh-sungguh mencari Tuhan dan mengikutnya. Berdoalah, mohonlah pertolongan Tuhan agar ia melepaskan segala kemelekatan dan keterikatan itu dari kita, sehingga kita dapat sungguh-sungguh mengikutnya, sehingga kita layak menjadi muridnya. Jika kita melekat, baiklah kita hanya melekat kepadanya saja, melekat kepada kasih karunia, anugerah, kebahagiaan, dan kekekalan darinya saja. Amin.